Safir terbangun di tengah malam karena tidur di sofa ternyata bukan pilihan yang bagus. Ia merasa tubuhnya seperti akan remuk dan tertekuk ke sana kemari. Safir pun bergegas ke kamar Gaya, namun saat mencoba membuka pintunya, ternyata Gaya mengunci kamarnya. Wanita itu, gumam Safir kesal. Ia pun bergegas ke kamar sebelah dan langsung merambahkan diri di sana. Awas saja nanti. Saat pagi hari, Gaya masih was-was untuk keluar dari kamarnya. Ia takut Safir masih ada di sana dan melecehkannya lagi. Jika boleh jujur, aku tidak merasa dilecehkan. Kenapa? Apa aku wanita murahan? Gaya memukul kepalanya sendiri saat pikiran liar itu muncul dalam benaknya. Ia mengendap-endap keluar dari kamar. Gaya mengambil sapu untuk kembali berjaga-jaga. Gaya memeriksa sofa tempat terakhir kali ia melihat Safir, dan Gaya bernafas lega saat tidak melihat pria itu di sana. Bahkan jasnya juga tidak ada. Syukurlah pulang juga manusia satu itu, gumam Gaya. Ia pun kembali ke kamar untuk mandi. Gaya bersenandung riang saat guyuran air shower membasahi tubuhnya. Saat Gaya sedang menyabuni tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara dentingan yang cukup keras dari luar. Gaya segera membilas tubuhnya dan ia memakai bathrobe. Gaya kembali mengendap-endap keluar dan mencari asal suara itu hingga Gaya kini sampai di dapur, dan seketika ia berteriak terkejut saat melihat Safir yang bermandikan tepung terigu. Safir yang mendengar teriakan Gaya juga berteriak kaget. Apa-apaan kau Gaya? Mau membuatku jantungan, hah? Teriak Safir kesal. Apa yang kau lakukan di dapurku? Seharusnya kau sudah pulang. Gaya balas berteriak. Aku sangat lapar. Tiba-tiba Safir merengek manja, membuat Gaya menghela nafas lesu. Pria itu bahkan tidak merepot-repot meminta maaf karena sudah menjatuhkan toples yang berisi tepung terigu dan mengotori dapur Gaya. Aku benar-benar lapar. Safir kembali merengek dan ia memasang wajah memelas. Ia bahkan memegang perutnya dan entah mengapa Gaya merasa tidak tega. Aku akan memasak mie instan saja, cuma itu yang ada, kata Gaya. Delivery saja, perintah Safir. Kemudian ia bergegas ke kamar Gaya untuk membersihkan diri. Sekali lagi Gaya hanya bisa melongo bodoh. Apa yang sebenarnya terjadi? Gaya pergi ke kantor bersama Safir hari ini, dan itu berhasil kembali menjadi pusat perhatian orang-orang saat ia turun dari mobil Safir. Gaya hendak berjalan lurus sambil menundukkan kepalanya dalam karena ia tak berani menatap orang-orang di sekitarnya. Namun Safir malah menarik tasnya yang membuat langkah Gaya langsung terhenti. Kenapa buru-buru sekali? Tanya Safir santai. Kemudian ia melingkarkan tangannya di pinggangnya Gaya dan membawa masuk bersama. Gaya sudah memberontak sekuat tenaga, namun seperti biasa Safir yang tangguh tak terlawankan. Sial, kamu mempermalukanku, desis Gaya. Oh Swinher, apa kamu tidak melihat tatapan iri mereka padamu? Tanya Safir. Kemudian ia mencuri cium pipi Gaya. Kemudian Gaya melotot terkejut. Dengan kasar ia mengusap pipinya. Bekerjalah hanya sampai siang, karena siang ini kita harus berbelanja isi apartemenmu, terutama isi dapurmu, kata Safir lagi yang membuat Gaya mendengus kesal. Mereka masuk lift bersama, dan saat lift akan tertutup, lift terbuka lagi dan ternyata itulah Diana, Melissa dan Max. Max yang melihat Safir tampak takut dan ia hendak pergi, namun Diana menarik ikat pinggang pria berkacamata itu. Don't be afraid, baby boy, I'm here for you, kata Diana. Dia memberi isyarat pada kedua sahabatnya itu supaya masuk. Max yang sebenarnya tak ingin satu lift dengan Safir tak bisa berbuat apa-apa. Selamat pagi Gaya, sapa Diana cengengesan. Morning Gaya, Melissa menimpali juga dengan senyum nakal. Morning girls, sapa Gaya penuh kemenangan saat ketiga manusia itu masuk ke lift, karena ia berpikir Safir tak akan macam-macam jika ada mereka di lift. Sementara Safir masih tampak santai dan tangannya masih setia bertengger di pinggang Gaya. Hai culun, Safir menoleh pipi Max yang seketika membuat Max langsung memegang pipinya. Jangan pernah berani mendekati wanita aku ya, ditanya dengan begitu arogannya, membuat Gaya mendengus sementara Max mengangguk-gugup. Pak Safir, tolong jangan kasar pada Max, pinta Diana dengan berani. Dia adalah pria penurut yang sangat lucu, percayalah. Safir enggan menanggapinya. Kemudian Melissa menatap Gaya dan bertanya, lipstick baru Gaya?
itu terkesan pucat. Komentarnya, Gia mengambil ponselnya dan berkaca. Lipstiknya memang terlihat pucat di bibirnya. Gia mencoba menghapusnya dengan jari. Ia bahkan memainkan bibirnya dan itu malah mendapatkan perhatian dari Xavier. Lee, Gia langsung memberontak dan memukul dada Xavier saat dengan entengnya pria itu kembali menyambar bibir Gia. Tangannya nakal bahkan remas punggung Gia dengan gemas. Ketiga manusia yang ada di lift hanya bisa melongo seperti orang bodoh dan lift terbuka, namun tak ada yang sadar dengan lift yang terbuka. Sementara Gia sibuk memberontak dan ketiga manusia lainnya sibuk menyaksikan hal gila itu. Sementara di luar lift, semua orang juga tercengang. Xavier melepaskan ciumannya dan ia tersenyum puas melihat bibir Gia yang basah dan bengkak karena ulahnya. Sementara Gia terengah dengan tatap yang begitu tajam pada Xavier. Aku akan memutilasi bibir mesum itu, Tuan Anson, geram Gia marah. Saat ia berbalik, ia langsung menunduk kembali karena kini semua orang memperhatikannya. Tuhan, andai aku bisa menghilang atau menghentikan waktu. Gia bersiap pulang ke rumahnya hanya 1 jam setelah ia sampai di kantor dan duduk di meja kerjanya. Mau bagaimana lagi, Gia tidak sanggup menerima lirikan-lirikan tajam teman-teman kantornya dan juga bising-bising mereka yang membuat telinga Gia gatal dan panas. Apalagi masalahnya kalau bukan gara-gara sikap mesum dan posesif Xavier padanya saat di lift tadi. Dan pria itu dengan santainya bergegas ke ruangannya sendiri, seolah ia tidak memiliki beban apapun, seolah apa yang dilakukannya bukanlah sebuah masalah. Kamu beneran mau pulang, Ge? Tanya Diana setengah berbisik. Iya, sepertinya aku juga mau mengundurkan diri dari kantor ini. Bisa mati berdiri aku kalau panggilan itu bertindak gila terus, gerutu Gia. Tapi kan kamu masih terikat kontrak dengan kantor, Ge, sambung Melissa. Mau dapat uang dari mana kamu untuk bayar denda? Diana menimpali. Tahu jam Gia kesal. Ia pun menarik tasnya dan bergegas pergi dari ruang kerjanya. Sementara Diana dan Melissa hanya bisa menghela nafas panjang. Begitu juga dengan Max yang sejak tadi memperhatikan Gia. Saat Gia hendak masuk lift, tiba-tiba seseorang menarik tangannya dan saat menoleh, Gia mendapati Xavier yang sedang menatap tajam padanya. Lepas, desis Gia berusaha menarik tangannya dan Xavier, namun Xavier benar-benar tak peduli. Ia justru menarik paksa Gia ikut ke ruangannya. Pak Xavier, jangan membuatku malu, aku mohon, pinta Gia memelas. Memangnya aku menelanjangimu? Tanya Xavier dengan entengnya yang membuat Gia langsung melotot sempurna. Apa kau tidak bisa sopan sedikit? Gia menghardik kesal pada bosnya saat ini masih menyeretnya berjalan, bahkan membuat langkah Gia sampai terseok-seok, apalagi dengan heels yang membalut kaki cantiknya itu. Memang apa yang aku lakukan? Aku hanya membawamu ke ruanganku. Aku tidak sedang melecehkanmu. Belas Xavier lagi yang membuat Gia menggeram. Kini mereka sudah sampai di ruangan Xavier. Gia sempat tercengang karena ini pertama kalinya Gia masuk ke ruangan bos besarnya itu. Sebuah ruangan yang besar dan megah dengan dinding kaca menampilkan pemandangan kota. Ada sebuah sofa di dekat jendela dan meja kerja Xavier ada di tengah ruangan itu. Xavier mendorong Gia sampai Gia terduduk di sofa panjang dan empuk itu dengan sebuah meja panjang di depannya. Aku ada meeting yang sangat penting saat ini, jadi tunggulah sebentar saja. Setelah itu kita akan pulang bersama, tukas Xavier. Tapi tidak ada tapi-tapi. Xavier menekan setiap kata yang diucapkannya itu. Bahkan kini tatapannya begitu mengintimidasi Gia, seolah memerintah Gia untuk patuh. Dengar, sweetheart. Xavier kini melembut pada Gia yang berlutut di depan Gia dan hal itu berhasil membangkitkan sebuah getaran dalam hati Gia. Kamu bukan wanita simpananku ataupun selingkuhanku. Kamu bukan wanita yang tidak punya harga diri, apalagi sampai kehilangan kehormatan. Nama baikmu adalah nama baikku. Gia terpaku mendengar apa yang diucapkan Xavier. Ia tak mengerti, tapi hatinya merasa tersentuh dengan apa yang dikatakan Xavier. Bahkan ia merasa terharu. Kamu adalah gayaku, milikku, yang berarti dan berharga. Gia masih terdiam dan sibuk mencerna apa yang sebenarnya dimaksud oleh Xavier. Gia ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahnya terasa keluh. Suaranya sepertinya tercekat di tenggorokannya. Hanya 1 jam, oke?
Tunggu aku dan jangan kemana-mana. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan di ruangan ini, ujar Xavier, kemudian bergegas pergi dari ruangannya, meninggalkan Gaia yang masih tercengang bingung dengan sikap dan kelakuan bosnya. Sementara itu, Xavier memerintahkan sekretarisnya untuk melayani Gaia apapun yang dia inginkan dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke ruangannya. Ingat, siapapun, yang artinya tanpa terkecuali, tegas Xavier pada sekretarisnya yang bernama Mayang. Baik Pak, jawab Mayang patuh, walaupun sebenarnya ia memendam perasaan iri dan juga jengkel pada Gaia. Iri dan jengkel kenapa harus Gaia menjadi selingkuhan bosnya itu. Kenapa tidak dirinya saja yang sama cantiknya dengan Clara, istri sang bos? Xavier bergegas ke ruang meeting. Hari ini ia mengadakan meeting bersama staf-staf penting perusahaannya. Di sana juga ada Clara dan Jamie. Clara sangat takut pada Xavier sekarang karena Xavier sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Jamie. Namun Xavier sepertinya sangat jujur saat mengatakan ia tidak peduli dengan Clara dan juga Jamie karena Xavier tidak tertarik sedikit pun pada kedua manusia itu. Clara menganggap Xavier hanya sedang mencoba profesional dan tidak mencampur adukan urusan pribadi dan urusan kantor. Namun saat meeting sudah selesai, Xavier berlalu begitu saja, bahkan tanpa melirik Clara maupun Jamie sedikit pun. Mereka benar-benar seperti orang asing yang tidak memiliki urusan sedikit pun dengan Xavier. Clara mendesah lesu, ia selalu kesulitan menggapai hati Xavier selama ini, dan sekarang sepertinya mustahil menggapai hati Xavier setelah kebusukan Clara terungkap. Honey, Jamie mencium pundak Clara yang terbuka. Kini semua orang sudah meninggalkan ruang meeting. Hentikan jam. Bagaimana jika dia lihat? Geram Clara kesal. Semua orang sudah pergi, ujar Jamie santai. Ia masih mencium dan mengendus pundak hingga leher Clara. Tapi ada CCTV dan kita harus menghentikan semua ini. Xavier sudah tahu semuanya, seru Clara putus asa yang tentu saja membuat Jamie sangat terkejut. Xavier kembali ke ruangannya tepat setelah 1 jam. Ia tersenyum samar saat membayangkan gayanya. Xavier membuka pintu dan mendapati Gaia yang masih berada di sofa dengan sebuah majalah di tangannya. Xavier tidak menyangka Gaia benar-benar akan menunggunya. Sweetheart, Xavier berkata penuh kerinduan. Ia duduk di samping Gaia dan kemudian mengangkat tubuh Gaia hingga kini Gaia berada di atas pangkuannya. Tentu saja hal itu membuat Gaia marah dan memaki terkejut dan kemudian memberontak. Gaia tak sadar sentuhan Xavier juga membuatnya hilang akal dan entah kenapa ia justru mendamba sentuhan itu. Gaia tercengang, kejadian itu terlalu cepat, terlalu menggembur dan terlalu indah sehingga Gaia sudah sangat terlambat untuk menolaknya.